Berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, dapat mentransfer persembahan saudara ke rekening BCA di 178011647 atas nama GBI Malahayati Diakonia. Ibadah raya minggu depan akan diadakan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara, dihimbau untuk mengambil roti dan anggur perjamuan mulai dari tanggal 14 sampai dengan 19 Februari 2022 di Gereja GBI Malahayati. GBI Malahayati Sunday School Online Service, Minggu 13 Februari mulai dari pukul 11 hingga 12 siang, via Zoom Meeting bersama dengan Kak Theo. Jangan lupa ya, GC Online Sunday Service dengan tema Fully Charged but Still Drops, Minggu 13 Februari mulai dari pukul 4 sore hingga selesai, via Zoom Meeting bersama dengan Kak Farida. Jangan lupa ya. Diakon-diakones, pengerja, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Gembala Rayon yang terkasih PDP Rita Sutiono yang telah berulang tahun pada tanggal 7 Februari 2022. Happy birthday Ibu Rita, Tuhan Yesus memberkati. GBI Rayon 17 Lampung bekerja sama dengan Klinik Lampung Sehat menyediakan layanan call center COVID-19. Informasi yang bisa didapat antara lain ketersediaan rumah sakit, ketersediaan oksigen, ketersediaan obat-obatan di apotik, telemedicine, ketersediaan ambulan, dan panduan isolasi mandiri. Bagi Anda yang membutuhkan informasi tersebut, dapat menghubungi nomor telepon di 0813 7970 2200. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Menara doa online GBI Rayon 17 Lampung telah dibuka. Menara doa ini akan dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17. Berikut cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui mobile aplikasi. Masuk ke dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung, kemudian pilih ikon permohonan doa, isi nama, alamat, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan, kemudian klik submit. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung dan mengaktifkan lonceng notifikasi, serta menginstal mobile aplikasi Rayon 17 melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Sekarang waktunya untuk mengikuti ibadah live streaming. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan.
Tapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata,
bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita hari ini beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami menyambut juga Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama beribadah melalui YouTube channel KBI Rayan 17. Berkat yang sama kami percaya juga Bapak Ibu terima. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita naikkan syukur kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang melihat seluruh kehidupan kami dan hati kami. Engkau yang melihat apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Di tahun paradigma yang baru, biar hati kami dan hidup kami hanya tertarik kepadamu. Tertarik dengan apa yang Engkau ucapkan ya Tuhan. Tertarik dengan apa yang Engkau lihat dan Engkau pandang. Biar itu juga yang kami lakukan ya Tuhan. Mari bawa hati kami hari ini untuk kembali melekat kepadamu ya Tuhan. Membangun kembali hidup kami, membangun kembali hati kami sebagai penyembah-penyembah-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Ditinggikanlah Engkau atas ibadah kami muliakan nama-Mu, kami agungkan Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali. Mari buka hatimu, bawa penyembahan kepada Tuhan Yesus. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu.
kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Berikan tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Oh Tuhan, tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Oh, tak hanya berkat-Mu
kepadamu untuk Tuhan bentuk hari ini. Bentuk seperti yang Tuhan kehendaki. Aku mengerti hidupku ini. Oh Tuhan, dengan kasih-Mu Engkau mengubahkan paradigma kami ya Tuhan. Mengerti bahwa kami diciptakan untuk jadi kesenangan-Mu, jadi kesukaan-Mu ya Tuhan. Hidupku ini lagu cinta untuk. Sambil bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buat ku mengerti. Hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu buat ku mengerti. Hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu buat ku mengerti. Hidupku ini lagu cinta untukmu. Kami bawa kepadamu hidup kami ya Tuhan. Serekarabaya syandara labakala baralabaralaba. Yanaralaba syandara labakala labasendera labo. Kiralaba syandara labashandara labashande. Kasih-Mu menawan, kasih-Mu memikat hati, kasih-Mu mengubahkan hidup kami jadi baru, jadi seperti kehendak-Mu Tuhan. Ya Oh, dicurahkan atas umat-Mu hari ini. Oh, dicurahkan dari surga. Roh ya Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Yesus, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Angkat kedua tanganmu buat Yesus. Ku sembah Engkau,
ini kami melepaskan berkat yang daripadamu ya Tuhan. Kami percaya siang hari ini berkat-Mu mengalir atas setiap umat-Mu. Siang hari ini umat-Mu diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Memasuki tahun yang baru ini kami mau melihat rancangan Allah digenapi atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Setiap umat-Mu akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, siang hari ini kemuliaan-Mu dinyatakan atas tempat ini. Hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Hadirat-Mu melawat setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya kami adalah orang-orang pilihan-Mu ya Tuhan. Umat-Mu adalah orang-orang pilihan-Mu. Kami boleh memasuki di tahun 2022 ini. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya kami mau melihat rancangan Allah digenapi atas hidup setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah dimanapun berada. Berkat yang sama mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat yang sama mengalir terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya memasuki tahun yang baru ini ya Tuhan, tahun paradigma yang baru Tuhan. Kami mau melihat segala sesuatunya dengan cara pandangan Tuhan, dengan cara pandang Tuhan, dengan pola pikir Tuhan. Kami melihat segala sesuatunya ya Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri ya Tuhan, tapi kami mengandalkan Engkau di dalam segala kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur umat-Mu diberkati usaha pekerjaan, rumah tangga di umat-Mu diberkati, mesbah-mesbah yang runtuh dibangun kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Mempersiapkan diri lebih lagi untuk kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ini setiap kami umat-Mu berdiri atas bangsa, atas kota kami di mana kami tinggal Tuhan. Sampai sungguh-sungguh kemuliaan Allah itu dinyatakan, sampai sungguh-sungguh bangsa kami boleh mengalami lawatan Tuhan yang besar. Bahkan pertobatan yang besar-besaran itu terjadi. Kami boleh ikut ambil bagian ya Tuhan dalam kegerakan pertobatan yang besar-besaran ini atas Indonesia. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdiri atas pemimpin-pemimpin rohani kami, dari gembala pembina kami beserta keempat wakil ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ibu kami yang kami kasih, Ibu Debbie beserta seluruh keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan yang memakai hamba-hamba-Mu ini secara luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Siang hari ini kami juga sepakat, kami mengangkat tangan kami, tanda kami sepakat dengan rencana Allah yang akan digenapi ya Tuhan atas tempat ini melalui hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami Bapak Budi Cahyadi Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Kami percaya Engkau yang akan memakai hamba-Mu lebih lagi, seperti pohon yang ditanam di tepi air, liran air ya Tuhan. Kami percaya kami akan melihat segala sesuatu yang hamba-Mu perbuat akan menjadi berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pakai hamba-Mu secara luar biasa ya Tuhan, untuk membawa satu pasukan-Mu di tempat ini, boleh memasuki musim yang baru ya Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Mampukan hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Beri kekuatan hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang berjalan di depan hamba-Mu ya Tuhan, di dalam keterbatasan kelemahan hamba-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat firman-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya melalui firman yang akan ditabur melalui hamba-Mu Tuhan, kami dikuatkan Tuhan. Bahkan kami dibekali untuk kami memasuki tahun ini ya Tuhan. Sepanjang tahun ini kami diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih Bapak untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini. Bahkan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Di dalam firman Tuhan berjanji di tahun paradigma yang baru Dia hendak menumbuhkan, membuat sesuatu yang baru. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Siap menerima sesuatu yang baru. Amin. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
kami Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Segenap hatiku katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, angkat tangannya, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, menari bersama, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami memuji Engkau Tuhan. Segenap hati kami berkata, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, angkat lagi tangannya, angkat tangan Tuhan, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, menari dan bersukacita, menari memuji, haleluya, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami bersukacita haleluya. Bersama-sama, Kau terbesar, ya Yesus, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Ya, Kau terbesar dan mulia, Engkau ajaib Tuhan, perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Sekali lagi nyatakan, biarlah semua memujimu. Haleluya. Kami memujimu Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Puji muliakan Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Oh ralabata syakara labaralabar, ralabata syana ralabaralabar. Haleluya Yesus. Ubah hatiku menjadi baru, ya Yesus.
penjunan, Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Katakan Engkau penjunan, berserah kepadamu ya Tuhan. Untuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku, ubah hatiku, baru ya Tuhan. Jadi baru, dirimu ya Tuhan, seperti dirimu. Katakan seperti dirimu Tuhan, seperti dirimu, seperti dirimu, seperti kami berserah. Ini kami ya Tuhan, umat-Mu yang pada hari ini datang kepadamu. Ini menjadi doa kami ya Tuhan. Siapa kami ini? Kami hanya tanah liat, debu tanah. Tetapi Engkau penjunan, Allah yang mengambil kami, membentuk kami menjadi bejana yang indah. Oleh sebab itu ya Tuhan, masuk tahun 2022 ini, bentuk kami untuk semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Ubahkan kami ya Aba. Kami mau membuka hati kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan berfirman kepada setiap daripada kami. Urapi kami semua, umat Tuhan yang hadir secara onsite di dalam gedung gereja, maupun umat-Mu yang mengikuti ibadah secara online dimanapun mereka berada. Urapi kami, berikan kami telinga dan hati untuk mendengar suara Tuhan, mengerti suara Tuhan. Berikan kami hati yang diubahkan oleh firman-Mu. Kami dedikasikan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah umat-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah mendapatkan penghiburan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Shalom saudaraku, jemaat Tuhan yang ada di Lampung. Sebelumnya saya menyampaikan selamat tahun baru Imlek tahun 2022 buat jemaat Tuhan yang ada di Lampung. Gong Si Fat Cai. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan perkara-perkara yang baru, dengan sesuatu yang baru, seperti yang Dia janjikan. Namun syaratnya saudaraku, jangan mengingat-ingat yang kemarin-kemarin, jangan mengingat-ingat yang lalu-lalu, jangan mengingat-ingat yang sudah-sudah. Lupakan semuanya, Tuhan mau lakukan sesuatu yang baru buat saudara. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, pandemi virus corona belum berhenti, masih ada. Saudaraku, untuk itu jangan takut, kita tetap harus waspada. Percayalah, ketika kita cemas, kita takut, kita khawatir, maka di situ imun kita akan turun, daya tahan tubuh kita akan turun, dan penyakit akan mudah masuk.
Nah, untuk itu, tapi ingat firman Tuhan, saudaraku. Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, ini firman Tuhan, ini tidak salah. Ini luar biasa. Kalau anak-anak Tuhan memakai hati yang gembira, menggunakan hati yang gembira dalam kehidupan sehari-hari, saya percaya segala sakit penyakit akan menjauh dalam diri kita masing-masing. Namun yang dimaksud dengan hati yang gembira itu bukan berarti hati kita gembira karena uang kita lagi banyak, toko kita lagi rame, dan lain sebagainya. Bukan itu, Bapak Ibu. Hati yang gembira tidak ada pengaruh dengan hal-hal seperti itu. Hati yang gembira itu karena ada sukacita Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hati kita, memancar dari dalam hati kita, sehingga wajah kita berseri-seri, hati kita gembira karena kita yakin ada Roh Kudus yang bekerja, dosa kita diampuni oleh Tuhan, kita punya pengharapan ketika kita dipanggil Tuhan, ada kerajaan surga yang tersedia. Nah, itu yang mendasari hati kita mesti gembira. Nah, ketika hati kita gembira, maka di situ akan menjadi obat yang sangat manjur bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang memegang firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema melihat pandemi COVID dari sudut firman Tuhan. Melihat pandemi COVID dari sudut firman Tuhan. Nah, dari pandangan kasat mata jasmani, memang pandemi ini, saudaraku, sangat merugikan kehidupan kita. Merugikan kehidupan semua manusia. Dari segala segi ekonomi, segi kehidupan. Misalkan dari segi ekonomi, banyak ekonomi yang hancur, pemasukan nggak ada lagi. Saudaraku, tokonya sepi. Saudaraku, angsuran nggak bisa dibayar, gaji karyawan macet. Saudaraku, tak sanggup membeli bahan-bahan pokok makanan dan lain sebagainya. Banyak ekonomi yang betul-betul morat-marit karena pandemi ini. Nah, demikian juga tentang pandemi juga menghantam jiwa manusia. Pikiran jadi kacau, saudaraku. Kita jadi tidak berpikir sehat, tidak berpikir logis lagi. Kita dikuasai oleh ketakutan dan lain sebagainya. Hingga banyak orang-orang yang tidak bisa tidur. Selera makan hilang. Dan penyakit-penyakit baru bermunculan. Penyakit yang lama belum sembuh, penyakit yang baru sudah datang. Ya, jadi betul-betul, saudaraku, ya, pengaruhnya sangat jelek sekali. Belum lagi terjadi efek dampak karena pandemi ini terhadap rumah tangga kita. Banyak KDRT meningkat. Saudaraku, suasana rumah seperti neraka. Karena ego masing-masing pasangan, saudaraku, itu tidak bisa dikendalikan. Saudaraku, sehingga orang tidak mau mengalah satu dengan yang lain. Dan saudaraku, yang pasangan satu nggak berhenti mengomel terus. Yang satu lagi, saudaraku, main tangan, main kaki, main gampar, dan lain sebagainya. Belum lagi dampak yang lain. Kita kehilangan teman, sahabat, kerabat, kehilangan famili, keluarga. Ada kesedihan yang mendalam karena pandemi ini. Belum lagi dampak yang lain, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kerohanian merosot hingga doa udah nggak bisa lagi, udah nggak bergairah untuk doa sudah berhenti. Baca firman sudah tidak tertarik lagi. Ke gereja masih takut. Ibadah online sudah juga tidak tertarik. Nah, efek untuk rohani sangat tidak baik juga. Banyak anak-anak Tuhan yang rohaninya merosot, rohaninya hancur-hancuran karena pandemi ini. Dan ini memang nyata, ini tidak bisa dipungkiri. Secara kasat mata, virus ini, pandemi ini sangat menyusahkan. Belum lagi, saudaraku, virus ini terus bermutasi dan akan mendatangkan hal-hal yang lebih tidak baik lagi ke depan. Nah, untuk itu, kalau kita memandang pandemi ini dengan kacamata jasmani, maka kita akan hancur. Kita tidak akan berdaya menghadapi dunia ini. Untuk itu, firman Tuhan adalah jawabannya, saudara. Kita harus melihat pandemi ini dari kacamata firman Tuhan. Untuk itu, saudaraku, kita harus mulai memandang pandemi ini dari sudut firman Tuhan, agar hati kita tenang, agar jiwa kita tentram,
Kita tahu firman Tuhan itu menyegarkan hati, menyegarkan jiwa, memberikan pengharapan yang baru. Firman Tuhan itu mengandung janji Tuhan yang adalah iya dan amin. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8. 2 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Perhatikan saudaraku ayat ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, jadi di sini yang sangat penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh dengan tantangan, kuncinya jangan kita melihat tantangan itu dengan mata secara jasmani, dengan pola pikir secara jasmani. Kenapa Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan di dalam memberitakan Injil, dia mengalami banyak tantangan, banyak aniaya, banyak rintangan. Kenapa? Dia justru semakin berapi-api, dia justru semakin semangat. Bahkan tantangannya sangat berat sekali. Kuncinya adalah karena Rasul Paulus tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan memperhatikan yang tidak kelihatan. Jadi Rasul Paulus tidak melihat yang kelihatan tuh bisa menakutkan saudaraku, bisa mundur, bisa lemah imannya. Tetapi Paulus memberikan kunci kepada kita, rahasia kepada kita. Jangan memperhatikan ya setiap masalah dengan pandangan mata secara jasmani. Kita mesti mulai memiliki paradigma yang baru, cara berpikir yang baru, cara berpikir yang mesti dibaharui oleh Roh Kudus. Ini yang membuat kita bisa menjalani semua kehidupan yang penuh dengan masalah ini. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita ingat ya tentang kisah hamba Elisa yang bernama Gehazi. Ketika bangsa Israel dikepung oleh bangsa-bangsa lain dengan jumlah yang sangat banyak, dengan pasukan kuda dan pasukan bersenjata yang sangat banyak, sedangkan dari pihak Israel itu hanya sangat sedikit sekali. Dari perhitungan di atas kertas itu jauh pasti kalah. Maka ketika Gehazi melihat itu, maka gemetarlah Gehazi karena melihat jumlah pasukan musuh yang begitu banyak sekali. Dia gemetar, dia ketakutan. Lalu Elisa berdoa, Tuhan, bukakanlah mata hambaku ini. Ketika Tuhan membukakan mata rohani Gehazi ini, maka Gehazi ini kaget dan terharu karena Gehazi melihat ternyata pasukan Tuhan itu jauh lebih besar, lebih kuat, lebih banyak yang menjagai umat Israel, sehingga dia terheran-heran. Lalu dia bilang, Tuhan, kulihat pasukan dari Allah yang Maha Tinggi jauh lebih kuat, jauh lebih banyak. Maka Gehazi tidak takut lagi. Karena setiap orang yang melihat persoalan dengan kacamata jasmani, tidak menggunakan paradigma yang baru, pasti takut. Hidup ini masalahnya begitu banyak, tantangannya begitu banyak. Kalau kita terus memperhatikan masalah, memperhatikan tantangan, kita akan lemah, saudaraku. Kita ingat ya, contohnya seperti 10 pengintai yang diutus oleh Musa. Musa mengutus 12 pengintai. Yang 10 melihat itu, saudaraku, suku Kanaan itu memang secara kasat mata badannya tinggi-tinggi besar seperti raksasa-raksasa. Maka gemetarlah 10 orang ini, ciut hatinya.
Lalu dia pulang. Dia ceritakan keadaan apa yang dilihat seperti dia lihat dengan kasat mata. Musuhnya besar-besar, raksasa-raksasa. Kita kalah, kita pasti ditelan. Kita ini kecil seperti belalang, pasti kita akan kalah. Rupanya kata-kata itu membuat seluruh bangsa Israel menjadi takut. Mereka nangis, mereka teriak-teriak ketakutan, mereka marah sama Musa. Saudaraku, pengaruhnya luar biasa, saudaraku. Efeknya tidak baik kalau kita melihat tantangan dengan mata jasmani saja. Walaupun kenyataannya secara mata jasmani seperti itu, menakutkan, masalahnya berat, masalahnya mengerikan, tidak bisa ditolong lagi. Namun sudah saatnya kita belajar menggunakan pandangan firman Tuhan. Daud, saudaraku, kenapa Daud tidak takut menghadapi raksasa yang namanya Goliat? Sementara Saul dan pasukannya, pasukan pilihan, gemetar sembunyi di balik batu. Karena Saul dan pasukannya, saudaraku, mereka mendengar, mereka melihat itu, saudaraku, postur Goliat yang sangat tinggi, kata-kata yang mengancam, yang menteror. Mereka jadi takut dan gemetar. Tapi tidak berlaku bagi Daud. Daud tidak melihat tingginya raksasa yang namanya Goliat. Yang Daud lihat, Tuhannya Allah Israel, Tuhannya Daud, jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Maka Daud berani menghadapi Goliat. Kamu datang dengan tombak dan lembing, tetapi aku datang dengan nama Tuhan Allah Israel. Lalu Daud mengambil alih-alih ketapel, dan diketapelah raksasa itu. Dan sejarah firman Tuhan mengatakan raksasa itu tumbang. Bangsa Israel mengalami kemenangan yang sangat luar biasa, mengalahkan bangsa Filistin. Karena ada satu orang, bahkan satu anak kecil, anak remaja yang bernama Daud, yang tidak melihat musuh dengan pandangan mata secara jasmani, yang buat semua jadi takut. Tapi Daud melihat Tuhan Allah Israel yang lebih besar daripada raksasa Goliat. Demikian pula masalah yang sedang engkau hadapi hari-hari ini mungkin menakutkan, saudaraku. Seperti Goliat, mengerikan. Mungkin juga ada teror-teror, saudaraku, yang buat engkau jadi takut. Tapi sadarlah, jangan melihat masalah dengan kacamata secara jasmani, dengan pikiran secara jasmani. Mulailah menggunakan cara berpikir yang baru. Sudah melihat Tuhan yang lebih besar daripada masalah itu. Lawanlah dia, hadapi dia, karena engkau tidak sendirian. Engkau punya Tuhan yang sudah mengalahkan maut, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa. Ingat juga tentang Petrus, saudaraku. Petrus itu hampir tenggelam, bahkan sudah tenggelam. Kenapa dia bisa tenggelam? Karena dia melihat gelombang. Dia melihat tantangan dengan mata jasmaninya. Coba kalau dia melihat Yesus, beda ceritanya. Nah, demikian juga Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pandemi COVID ini jangan kita lihat dengan mata secara jasmani. Memang kalau dilihat dengan mata secara jasmani, banyak yang meninggal, banyak yang ekonominya hancur, banyak yang stres, banyak yang keluarganya berantakan. Secara kasat mata, secara mata jasmani, secara kenyataan, realitas, betul. Tapi belajarlah memandang pandemi COVID-19 ini
dengan paradigma yang baru, dengan cara berpikir yang benar, yaitu mulai kita membarui pikiran kita, biarkan Roh Kudus membarui pikiran kita, sehingga kita memandang COVID ini dengan pandangan firman Tuhan. Sehingga kita tentram, kita kuat, kita mampu menghadapi situasi dunia kayak apapun ke depan. Jadikan pandemi ini sesuatu yang positif untuk kebaikan kita. Justru pandemi ini adalah alat yang diizinkan Tuhan, saat atau situasi yang diizinkan Tuhan untuk umat-umat Tuhan bersiap-siap, berjaga-jaga. Ini tanda pandemi ini, wabah ini adalah tanda Tuhan Yesus sudah mau datang, sudah sangat dekat. Antikris sudah di depan mata kita. Dia akan menguasai dunia ini selama 3,5 tahun. Antikris akan dikasih kuasa penuh untuk menyiksa manusia yang tertinggal. Nah, bagi orang-orang yang percaya, inilah waktunya kita mempergunakan untuk memperbaiki kehidupan kita, kerohanian kita. Sudahkah kita siap ketika Yesus datang? Apa jawaban yang akan kita beri kepada Tuhan? Yang akan kita katakan kepada Tuhan ketika Dia bertanya, sudahkah kita membawa jiwa? Sudahkah kita memuridkan? Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita perkatakan? Jawab kepada Tuhan. Sudahkah kita ini seperti 5 gadis yang bijaksana, yang pelitanya menyala, yang punya persediaan minyak? Sudahkah kerohanianmu hari ini menyala-nyala? Kalau kita sadar kita padam, kerohanian kita mulai padam, doa kita mulai padam, mari kita mulai nyalakan kembali. Tuhan mau datang, mempelai pria segera datang, Yesus Kristus segera datang untuk menjemput kita. Mesti kita sambut dengan roh yang menyala-nyala, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Justru pandemi ini adalah situasi yang sangat tepat untuk kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Sudahkah kita menjadi hamba-hamba yang setia, yang melakukan tugas yang tanggung jawabnya? Atau saat sekarang ini sudah justru mundur, lari dari panggilan, sudah tidak melayani Tuhan? Ayo kembali, jadilah hamba yang setia, karena Tuhan akan meminta pertanggungjawaban apa yang Dia sudah percayakan kepada kita. Talenta, bakat, dan lain sebagainya, karunia yang Dia sudah percayakan sama kita. Sudahkah kita mempergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan? Ini saudaraku, kita mulai pandemi ini adalah sebagai cara untuk kita mengintrospeksi, kita memperhatikan diri kita. Sudahkah kita menjadi mempelainya Kristus? Masihkah ada kerut-kerut, ada noda-noda dunia ini? Kita menghias diri dengan kebaikan, dengan kebenaran, sebagai mempelai Kristus yang penuh dengan kemuliaan. Inilah waktunya, saudaraku. Inilah saatnya. Jadi jangan melihat pandemi dari sisi yang negatif, dari kacamata secara jasmani. Lihatlah pandemi dari kacamata firman Tuhan, dari sudut firman Tuhan. Ini diizinkan Tuhan. Inilah kesempatan kita memperbaiki diri kita. Ayo, jangan kendor, saudaraku.
mulai semangat lagi, mulai merenungkan firman, mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudaraku sudah mulai menyembah, kembalikan mezbah itu biar nyala kembali. Ayo melayani Tuhan lagi, semangat lagi. Dia sudah mau datang, sudah sangat dekat. Saya berdoa saudaraku, agar kita semua diangkat oleh Tuhan, berjumpa dalam kemuliaannya di awan-awan yang permai. Dan jemaat Tuhan yang ada di Lampung, semuanya diangkat, mendapatkan kemuliaan oleh Tuhan, karena engkau didapati oleh Tuhan, jemaat yang setia, hamba Tuhan yang setia, yang layak untuk bertemu dengan Tuhan Yesus ketika Dia datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekarang saya mau berdoa buat saudara yang ada di rumah masing-masing. Ambil langkah iman. Engkau angkat tanganmu dan buka hatimu. Saya berdoa supaya engkau kuat, engkau diluputkan, engkau boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan di rumah mereka masing-masing. Ya Aba, ya Bapa, engkau mengenali keadaan, situasi, permasalahan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah hati mereka kuat. Biarlah hati mereka kuat di dalam Tuhan. Biar mereka mulai memandang dengan pandangan yang baru, dengan pandangan surga. Ketika masalah itu datang, ketika pandemi ini masih ada, mereka boleh melihat Tuhan di tengah-tengah masalah. Ada Tuhan di tengah-tengah badai. Ada Tuhan Yesus di tengah-tengah gelombang. Ada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah pandemi ini. Doa kami Tuhan, Engkau luputkan mereka. Jikalau Tuhan izinkan ada anak-anak-Mu yang terpapar, Tuhan kami doakan biarlah mereka sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Engkau memberkati, pulihkan ekonominya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, usahanya Tuhan, keluarganya Tuhan. Engkau pulihkan, kiranya roh damai sejahtera, roh kasih Bapa turun buat setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya jadikan umat-umat-Mu ini mempelai Kristus yang siap untuk menyongsong kedatangan Yesus Kristus. Jadikan mereka Tuhan, jadikan anak-anak-Mu menjadi umat yang layak, yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami berkati jemaat-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Bapa melimpah atas saudara. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Kita dapat memberikan persembahan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah saudara bisa melakukannya dengan transfer, dengan men-scan QR IS yang tampil di layar saudara, atau mentransfernya kepada nomor rekening yang ada di layar saudara. Atau saudara bisa melakukannya dengan membawa persembahan saudara, memasukkannya ke dalam amplop, lalu kemudian bawa ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang di gereja ketika saudara nanti mampir ke gereja. Kalau kita sudah siap untuk memberikan persembahan, saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama dan kita mengangkat persembahan kita tinggi-tinggi. Kalau saudara mau membawa amplop saudara, angkat amplop saudara. Kalau saudara memberikannya secara transfer online, saudara bisa mengangkat gadget saudara dan kita akan mengucapkan atau mendeklarasikan persembahan kita bersama-sama. Kalau sudah siap, kita ucapkan dengan suara yang lantang. 2, 3. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Tahun 2022 adalah tahun membangun kembali reruntuhan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi.
memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh, mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian akan dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama katakan haleluya, amin. Saya persilakan worship leader untuk menaikkan satu pujian. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk doa, pujian, penyembahan, dan untuk firman-Mu. Biarlah sepanjang tahun 2022 ini, Engkau memberkati dan menyertai umat-Mu. Tangan-Mu yang kuat senantiasa menopang mereka dalam setiap musim hidup mereka. Sebentar, kami akan mengakhiri ibadah kami. Berkati kami ya Tuhan, dengan berkat yang terbaik. Angkat tangan-Mu dan buka hati-Mu. Saudara-saudara yang di rumah-rumah juga angkat tangan-Mu dan buka hati-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia yang berlimpah-limpah sepanjang tahun 2022. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Oleh sebab itu pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai Maranatha, datanglah Yesus Kristus kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.